Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari channel The Legit Gadgets, dan kita kembali dengan Gadget Novation part ke-15, di mana Gadget Novation adalah sebuah segmen di mana gue harus tetap menjelaskan sih, karena gue takut nanti ada orang baru yang baru masuk. Sebuah segmen di mana gue akan memberikan barang-barang unik yang penuh dengan inovasi, tapi barang yang nggak ada karena ini dari Kickstarter. Jadi gue kayak lebih ke ngebahas mereka tuh bikin apa, mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian dan segala macam. Buat yang mau beli itu bisa-bisa aja sebenarnya, tapi kalian tinggal kayak ngasih donasi gitu lah. Kayak per berapa donasi kalian dapat barang dan segala macam. Tanpa lama lagi, jangan lupa untuk subscribe untuk selalu mendapatkan Gadget Novation yang akan diupload setiap 2 minggu sekali. Dan terima kasih untuk sponsor kita, @Jordi Cari Duit. Sponsorilah diri sendiri sampai Anda mendapatkan sponsor. Dan yang pertama, kita akan ngebahas Oke, yang pertama adalah SafeNuke. Tadi kita harus potong sedikit karena ada Bapak David yang tiba-tiba joget TikTok depan gua gitu ya. Jadi SafeNuke ini adalah alat untuk kalian yang sebenarnya OCD banget atau yang gila bersih banget, karena SafeNuke ini dia sebuah bentuk kecil kayak roket terbuat dari tembaga 99,9% karena tembaga itu antibakterial, dan gunanya untuk menekan tombol-tombol seperti tombol ATM, lift, terus bisa buat tombol touchscreen juga. Dan kalau kalian mau tarik pintu atau dorong pintu, kalian nggak usah lagi, kalau sekarang kan zaman-zaman dimana semua itu kalau bisa jangan ditekan, jangan kontak fisik. Kalau ada kontak fisik harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer, terus kan ribet gitu ya. Jadi dengan alat itu yang kecil itu kalian tinggal dorong, tekan. Kalau mau pintu kalian tinggal kayak dia punya paracord gitu di belakang, jadi bisa tarik atau semua pintu tuh ketarik. Jadi kalian nggak usah secara awkward itu kayak ngedorong dengan siku kalian, yang gue rasa agak aneh sih karena kita kebiasaan dengan pakai tangan dan segala macam. Nah, ini harganya cukup murah, dia itu cuma di 23 USD atau sekitar 350.000, dari retailnya itu bakal di 32 USD. Secara teknologi sebenarnya nggak ada, cuman emang alat ini gue rasa lagi diperlukan aja untuk sekarang, untuk ya gue nggak mencoba untuk menyebarkan ketakutan, tapi kalau kalian mau aman ya play safe gitu. Yang kedua adalah D-SIM. D-SIM ini sebenarnya bisa bilang sebuah korek api normal, kalau kita sebutnya mancis ya, dimana korek api ini gue rasa kayak dibikin untuk orang-orang kayak gue, karena gue itu adalah tipe orang yang bisa pakai, cuman kayak baru bisa pakai itu umur 20 gitu. Sebelum itu gue kayak nggak berani buat pakai korek yang besi, atasnya besi itu, karena setiap gue pakai itu besinya panas dan tangan gue kebakar. Belum lagi kalau dipakai buat aromaterapi kan kita harus kayak begini gitu kan, terus apinya kan muter tuh ke atas kan. Nah itu kena tangan tuh, tangan bisa kebakar gitu, dan gosong tuh gue tuh paling nggak bisa gitu. Jadinya dengan ada alat ini kalian tuh bisa nyalain api nih, terus kalau kalian mau nyalain ke bawah kalian tinggal puter, karena gripnya itu bisa begini dan api itu bakal ke bawah. Dan itu kayak fitur-fitur yang ada di korek itu, kayak kalian bisa memperbesar api, kalian bisa isi gasnya dari samping, itu semuanya udah ada. Jadi dengan ngebeli di SIM ini kalian tuh nggak usah beli korek-korek lagi, dan ini tuh kayak lebih aman gitu loh, kalian taruh di rumah dan nanti anak kalian iseng gitu, itu nggak bakal kenapa-kenapa juga gitu. Kalau dia klik dia bakal sana dan segala macam, dan bentuknya juga unik dan bikin kalian agak berbeda gitu loh. Kalau di tongkrongan mau ngerokok gitu kan asik gitu ya, mau ngerokok tapi apinya dari bawah gitu. Di SIM ini harganya itu di 24 USD atau sekitar 364.000, dari retailnya itu bakal di 30 USD. Dan kalau mau lebih aman lagi, dia punya pouch itu waterproof, jadi tinggal disimpan di sana, dan itu di 5 USD. Nggak usah takut buat ganti korek lagi, karena dia bakal kasih garansi itu seumur hidup. Yang ketiga, VR ears. Ini untuk para gamer VR sesuai namanya. VR ears ini solusi buat kalian yang main VR kan, pertama pakai headset lama-lama capek gitu kan, pakai headphone lama-lama panas apa segala macam, nggak nyaman segala macam. Jadi VR ears ini tuh bentuknya adalah dia tuh kayak punya klip, untuk diklip terus dia melayang gitu loh di samping telinga kalian. Jadi klipnya ini universal, bisa dipakai di Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive, PSVR, name any VR, dan dia tuh tinggal ngeklip doang dan udah aman banget. Dimana VR ears ini itu tuh udah dites sama orang-orang dari kayak STC itu, kalau nggak salah di product manajernya, Oculus juga dari bisnis apanya, pokoknya orang-orang dari yang tadi gue sebut yang VR yang udah terkenal, dan mereka juga kagum dengan kemampuan dari VR ears ini. Karena VR ears ini tuh kayak ngasih surround sound. Jadi kalau pakai headset kan ada sound stage tuh, kita diam, sound stage segala macam di sini. Tapi dengan kita bermain VR, walaupun kita bergerak, dia akan mengikuti. Jadi kalau suara di sini, kita gerak, suaranya bakal tetap di sini. Jadi bukan suaranya tetap di sini. Jadi itu menurut gue keren banget sih. Dan VR ears ini memang harganya cukup mahal sih, karena VR ears ini itu
di 89 USD atau sekitar 1,3 juta, 1350. Retailnya tuh bakal di 150 USD, jadi kayak setengah harga. Dan bisa dibilang ini produk yang menarik, produk yang cukup mateng, marketing mateng segala macam, karena emang dia itu udah bikin produk-produk untuk VR sejak 2016 dan emang sengaja di Kickstarter-nya biar dapat feedback yang lebih positif dan lebih kayak branding nama mereka. Tapi si headset ini juga nantinya bakal ada add-on ya ke depannya setelah campaign ini selesai, di mana itu bisa dipakai jadi headset biasa, jadi kayak lebih special sound. Bahkan ada sound engineering, orang sound yang nyoba ini dan bilang ini bagus banget gitu kalau dari interview marketing mereka. Nah, keempat ada yang namanya Vesani, dan Vesani ini buat kalian yang insecure, buat kalian yang demen traveling, buat kalian yang sering Red Doors, Oyo, Airbnb dan segala macam, karena Vesani ini adalah sebuah detektor kamera, hidden kamera atau kamera spy dan segala macamnya, di mana dia itu pakai jaringan. Jadi kan hidden cam tuh katanya pakai jaringan wifi, jadi dia kayak nge-scan tuh dari, bentar gue cek dulu, dia itu nge-scan dari 600 kalau nggak salah. Oh, dari 100 MHz sampai 6 GHz dalam radius 3 meter, jadi dia itu bakal nge-scan kalau ada nanti ada kayak ada alertnya ke kalian, dan dari situ kalian nanti tinggal ganti ke infrared, karena infrared dari kamera spycam itu bakal nge-reflect, jadi kalian tahu kira-kira letaknya di mana. Karena kita tahu sekarang spycam tuh ada di pen, ada di alarm, ada di entah mana aja disembunyikan, pokoknya udah nyaru sama ruangan itu sendiri. Jadi ini buat menjaga keamanan kalian sendiri. Dan selain itu dia nggak sekedar cuma buat nge-scan, karena dia itu juga kayak bisa semacam alarm juga, karena kalau kalian gantung di pintu ketika kalian tidur dan tiba-tiba pintunya digerak-gerakan, ada yang mencoba masuk dan segala macam, dia bakal keluarin suara dan setidaknya itu bakal mengusir si orang yang mencoba menerobos, dan kalian juga akan kebangun dan aman. Atau kalian mau taruh di sekedar koper kalian mau pergi kencing, koper kalian tinggal gitu, itu juga bakal kasih alarm suara. Jadi makanya gue bilang ini cocok banget buat kalian yang traveling, karena kita ngomong Airbnb juga beberapa sempat ada kasus ada kamera spy dan segala macam. Jadi buat kalian suka traveling, bawa koper, nggak mau barang hilang, dan tinggal di kamar yang aman dan nyaman dan tidak terganggu privasinya sama sekali. Nah, untuk harga ini di 71 USD atau sekitar 1.078.000, dari retailnya itu masih TBA. Kelima namanya Supercala. Ini belum habis ya, karena untuk video kali ini gue ada 6. Dimana Supercala ini adalah kabel yang nggak biasa. Kalau kita ngomongin kabel kan sama ini kabel yang kuat ngangkat orang, narik mobil, kabel yang depannya magnetik segala macam, super kenceng dan segala macam. Tapi kabel ini diperuntukkan oleh orang-orang kayak gue yang emang nggak bisa ngeliat kabel berantakan dan selalu bawa kabel klip kemana-mana. Dan kabel klip aja menurut gue belum cukup membantu, karena agak ribet, harus dibuka, harus dipasang, kalau udah selesai harus digulung segala macam. Sedangkan kabel yang ini, dia di setiap berapa senti itu dia kayak punya semacam magnet. Jadi ketika ditaruh itu bisa kayak muter dengan otomatis. Jadi ketika kalian mau kabelnya pendek, itu kalian tinggal ngikat aja, dia bakal muter otomatis, kalian tinggal colok. Ketika kalian mau pergi agak jauh gitu, kalian tinggal tarik, dia bakal manjang. Kalau disimpan itu diputer lagi, dan bisa di kayak bagi dua, itu langsung bisa masuk ke tas kalian dalam bentuk yang pipih. Jadi ini benar-benar solusi banget buat orang-orang kayak gue yang bener-bener pengen kabel tuh kalau bisa semuanya rapi gitu, kabel mesmer rapi, dan dia pakai magnet. Dengan begitu kayak kalau kalian pakai kayak ini buat kabel buat ngecas MacBook Pro kalian kayak Type C gitu kan, itu bisa kalian taruh di bawah meja kalian gini kan, kalian lilit kan, kalian colok, kalian cabut, habis kalian cabut kalian mau rapiin gitu ya, kalian tinggal lepasin dia ke magnetnya, dan kabelnya itu nggak bakal menggantung-gantung, dan itu bener-bener bikin rapi banget, mau nyimpen apa segala macam, organize semuanya jadi enak banget. Cuman harganya ini agak mahal, dia itu di 19 USD untuk satu kabelnya, atau sekitar 288.000, cuman retailnya masih TBA. Tapi kalau kalian mau dapat lebih murah sampai 10 USD itu bisa, tapi sekali belinya itu kayak harus banyakan kayak 10 gitu, itu baru dapat harga cut sampai murah banget. Nah, yang terakhir namanya adalah Guvision, dan ini menurut gue yang paling menarik di episode kali ini, dimana ini menghadirkan sebuah cinema pribadi buat kalian, dimana dia itu kayak VR, jadi kayak cuma dipasang begini kan, tapi dia itu dalamnya itu kiri kanan itu 1920x1080 masing-masing OLED screen, jadi itu totalnya 3840x1080 dengan jaraknya itu 20 meter, jadi kayak kalian pakai itu jarak 20 meter dengan ukuran layar itu kayak kira-kira 800 inci, jadi benar-benar sebuah entertainment khusus kalian sendiri, karena kalau kalian bawa, kalian pakai, ya tetap ya pakainya bukan di tempat umum tengah jalan gitu ya, pakainya kayak di perpus kayak atau di mana perpus umum,
Nanti kalian tinggal colok USB Type-C ke handphone kalian, nanti kalian bisa menonton, kalian bisa video call muka super besar, browsing, main game kalau nggak ada latency, dan segala macam. Jadinya benar-benar sebuah proyektor super besar yang bikin kalian terisolasi lah dari dunia luar, dan benar-benar menurut gue ini keren banget karena kalian bisa menikmati tayangan HD, tayangan super gede, tapi kalian cuma lagi di luar, lagi duduk gitu. Nah, untuk barang yang ini dia di bawah bagian ini kan layar dari kacamata sih, kayak Cyclops gitu kan. Nah, bagian itu ada puter-puternya, itu buat setting buat kacamata. Buat orang yang pakai kacamata, jadi kayak minus berapa itu bisa setting segala macam. Jadi kalian tuh nggak harus pakai kacamata lagi, tinggal diatur dari sana. Nah, untuk harga ini di 500 USD atau sekitar 7,6 juta rupiah, dengan retailnya itu bakal di 1000 USD. Harganya cukup tinggi, tapi dengan kualitas, terus isolasi yang kalian dapatkan, terus dengan kualitas layar yang tadi kalian dapatkan yang bener-bener tajam, dan kalian berasa punya bioskop sendiri, bisa kalian pakai buat kerja juga dengan layar yang jauh lebih besar. Gue rasa ini akan cukup menarik untuk jadi salah satu barang paling keren selama gue bahas Gadget Innovation. Jadi mungkin itu aja bisa gue bahas untuk Gadget Innovation ke-15 ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye bye guys.